Apa sih untungnya bikin akun meme yang isinya itu ngeri-upload video gambar orang, sehari upload bisa 10-15? Duitnya dari mana? Ternyata dari OnlyFans, wadaw. Apa sih hubungannya akun-akun meme sama akun-akun OF? Jadi, akun meme adalah akun yang isinya itu nge-upload karya-karya orang atau video-video orang yang bertemakan meme di internet. Ya kadang ada juga sih yang mereka bikin sendiri, tapi lebih banyak yang re-upload. Untuk masalah dia re-upload dan gak original itu masih banyak perdebatan ya. Ada yang bilang jelas-jelas gak baik karena traffic yang gak balik lagi ke kreator. Ada yang bilang itu baik karena jadi nge-promote kreator. Kalian ada di pihak yang mana? Komen di bawah. Tapi yang mau gue bicarain hari ini bukan itu, melainkan apa hubungan akun-akun meme itu dengan akun-akun OF. Dan ternyata jawabannya sederhana, akun-akun tersebut adalah tempat marketing paling favorit para cewek-cewek OF. Kok bisa begitu? Kayaknya bukan rahasia lagi kalau banyak akun-akun itu tuh berusaha untuk mendapatkan banyak engagement, banyak traffic dengan cara yang apapun sehingga ujung-ujungnya bisa paid promote. Karena kenapa? Karena sekarang para pengiklan itu udah pinter. Mereka nggak mau tuh asal mengiklan di akun-akun Instagram yang rame video ngakak kocak, tapi dia mau ngiklanin produk-produk tentang kecantikan perempuan. Karena mereka sudah pinter, mereka sudah tahu nih brandnya nih, bahwa perempuan-perempuan yang mau beli produk mereka itu bukan penonton dari video-video meme ngakak kocak tersebut. Jadi daripada mereka bayar akun tersebut walaupun trafficnya mungkin rame 1 juta, lebih baik mereka bayar ke konten kreator cewek-cewek yang masih kecil tapi jelas target audience mereka, target market mereka ada di sana. Kalau dulu bahkan di Indonesia dan mungkin sampai sekarang, dan gue lihat beberapa kali ada yang kayak di TikTok kayak gitu tuh, itu upload video-video seksi atau apa, terus pokoknya nanti followersnya banyak, terus habis itu dijual akunnya, terus tiba-tiba akunnya diganti. Buat gue kalau masih ada yang beli dan masih mau melakukan transaksi tersebut, ya buat gue pembelinya yang tulalit. Ya jelas karena ya belum tentu brand lo itu cocok sama followers yang selama ini udah dikumpulin. Tapi yang gak kaget sih kalau asal beli aja gitu, karena tujuannya itu biar akun itu nyebarin informasi apa gitu yang kebutuhannya lebih aneh lagi gitu, yang barang-barangnya bukan brand-brand yang pengen dijaga tapi emang pengen nyebar informasi yang aneh-aneh. Ups. Yang pokoknya adalah dapat traffic terus paid promote. Nah ini juga terjadi di akun-akun meme, terutama di akun-akun meme luar negeri yang mereka itu ya susah banget nih mendapatkan sesuatu paid promote gitu loh dari akun-akun mereka. Karena ya apa nih isinya cowok-cowok tiduran di kasur yang ketawa-tawa lihat meme orang gitu. Terus barang apa nih yang mau dipromoin di akun kayak gini? Dan hadirlah cewek-cewek OF yang dimana mereka ini itu udah banyak banget, ada tumpah-tumpah, yang dimana mereka butuh orang untuk jadi loyal followers mereka terus beli konten-kontennya. Dan tentu saja mereka akan menggunakan sosial media mereka untuk memarketingkan konten-konten berbahaya, terlarang, dan jangan kalian beli. Oke? Ya, dilarang, jangan. Oke? Itu tersebut. Tapi sepertinya marketing itu kurang. Jadi mereka butuh dapetin lebih banyak yang mayoritas cowok jelas-jelas ya, yang sepertinya butuh banget lihat sama gambar-gambar dan video kayak gitu ya. Dan akhirnya mereka menemukan kecocokan sama akun-akun Twitter. Kayaknya market kita sama nih, target market kita sama nih. Lu punya audience adalah market gue, kata cewek-cewek OF. Mulailah beberapa akun, terutama di Twitter yang gue lihat banyak banget, itu mempromosikan cewek-cewek OF, tapi dengan cara yang gak langsung, ayo beli konten cewek OF ini. Enggak kayak gitu. Cara mereka itu sebenarnya cukup pintar. Mereka kayak semacam apa ya, tis-tis tipu-tipu dulu, baru abis itu ujung-ujungnya jualan. Bahkan gak langsung jualan. Yaitu mereka berusaha untuk nge-meme, untuk berusaha ngelucu, untuk berusaha bikin engagement dulu dari foto konten yang disediakan sama para cewek-cewek OF tersebut. Contohnya kayak gini, what you do in this situation gitu kan. Kayak, wah ini kita nih, ayo nih kita mau bikin komedi nih, mau bikin lucu-lucuan nih di Twitter nih, pengen bikin ngakak kocak nih di Twitter nih dengan jawaban-jawaban lucu para followers gua. Dia nggak langsung ngasih jualan, dia nggak langsung ngasih link cewek OF-nya. Cara mainnya adalah cewek OF itu yang nanti reply tweet tersebut dan ngasih tahu itu adalah dia, dan ya aku adalah orang yang jualan konten-konten tidak baik tersebut. Tidak baik untuk para bocil ya tentunya. Atau bikin kayak semacam komedi yang berusaha menggunakan template komedi-komedi video bukip tapi komedi gitu, yang kayak, wah, the Uber driver just show us a picture of my sister Baba Bowie. Terus dikasih caption, how did bro know? Dan nantinya akan ada cewek OF lagi yang mereply dan mempromosikan it's me and you can buy my bla 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 bla, atau cuman ngasih tau aja it's me, nanti orang bisa cari tahu sendiri, ada link di bio dia dan bla 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 bla. Tentu saja strategi ini akan lebih dipermudah lagi dengan adanya Twitter Blue berbayar, sehingga orang tahu gitu akun mana nih yang maksudnya nih yang paling atas nih ya, yang paling relevan sama tweet ini, yang mukanya mirip sama tweet ini. Ya memang dari segi marketing ya, tanpa memikirkan moral gitu ya, ini emang marketing yang bagus, tepat dan sesuai. Pertama, target audience dan target marketnya sharing, bener-bener sama, cowok-cowok yang ya
tiduran dan gue nggak perlu jelasin lebih lanjut lah ya. Kedua, mereka nggak langsung tembak promosi, mereka nggak langsung jualan, tapi mereka coba untuk tarik engagement dulu, untuk kumpulin orang-orangnya dulu, dan ada akun berbeda yang nanti akan masuk ngasih tahu kalau belinya tuh di sini. Ini bukan akun jualan di bawah kalau kalian mau cari lebih lanjut. Dan yang ketiga, ya mereka paham bagaimana audiens bekerja gitu, bagaimana orang-orang di Twitter terutama ya, kalau kita lagi contohnya Twitter ini, itu tuh kayak punya kebiasaan untuk ngecek lebih lanjut replies-nya gitu, apalagi dengan tweet-tweet yang emang mengajak orang-orang untuk nge-reply tweet tersebut, sehingga banyak reply-nya biasanya yang lucu, jadi orang-orang bisa kepo, ini jawab apa, ini bagaimana humornya, dan lain-lainnya. So ya, oke banget secara marketing di sosial medianya. Terima kasih Elon Musk. Gue nggak tahu nih ya, karena aturan Amerika sama aturan di sini beda gitu. Di Amerika kalau lu dipromot sesuatu, atau lu di-endorse sesuatu, atau lu disponsorin sesuatu, lu jelas-jelas harus bilang. Tapi kalau di Indonesia, gue nggak tahu. Sehingga akhirnya tweet tersebut dapat Twitter Community Note. Twitter Community Notes adalah satu-satunya fitur yang bisa menyelamatkan Twitter dari Elon Musk. Community Notes itu adalah kayak semacam review, kritik, evaluasi banyak orang terhadap sebuah tweet. Apakah tweet tersebut benar? Apakah tweet tersebut keluar konteks? Apakah tweet tersebut itu udah nggak update? Dan lain-lainnya. Biasanya hadir di tweet-tweet yang trafficnya itu rame. Jadi kayak orang secara independen itu coba ngasih tahu kalau ini apakah hoax apa enggak, apakah ini keliru apa enggak, dan lain-lainnya. Dan tentu saja di tweet-tweet tersebut beberapa ya, gue nggak tahu apakah semua, dikasih tahu kalau ini kayaknya tweetnya dibayar deh sama cewek-cewek OF gitu untuk mempopulerkan page mereka tentunya. Dan setelah ketahuan sama Community Note, beberapa tweet terdelete. Tenang aja, ini cuma terjadi di Amerika, bukan di Indonesia. Kayak di Indonesia masih terjadi yang jual beli atau endorse nggak lihat target market atau beli akun asal traffic gede aja sih. Ya semoga ya nggak ada di Indonesia yang kayak gini-gini. Pertama, gue nggak membenci cewek-cewek OF, gue nggak peduli. Tapi problemnya adalah sama mereka yang memarketingkan konten-konten mereka ini ke akun-akun yang jelas-jelas followersnya itu belum tentu semuanya cukup umur. Dan kayaknya udah obvious banget kalau isinya itu memang anak-anak yang suka meme, bercanda, komedi, dan lain-lain. Gue juga nggak ada masalah ya sama akun-akun meme gitu. Mereka kalau misalnya mau re-upload atau reshare konten atau video orang gitu, asalkan asik dan jelas ngasih tahu source-nya gitu, masih asik lah ya. Dan tentu saja ketika jadi berbayar OF ini bukan apa yang dia promosiin ya gitu, tapi adalah ketika lu mempromosikan barang yang jelas-jelas nggak aman gitu untuk semua orang, kayaknya mesti ada semacam sesuatu lah yang ngebuat itu menjadi lebih safe untuk di-advertise-kan. Atau ya emang orang-orang ini sengaja meng-advertise-kannya dengan cara yang tidak safe. Mesti gue ingatkan bahwa hal ini terlarang di Indonesia, dan gue tidak mengencourage kalian untuk melakukan hal-hal tersebut. Jangan lakuin. Video ini jelas-jelas adalah untuk membongkar sisi gelap akun-akun meme tersebut dan cewek-cewek OF tersebut. Jadi ya jelas gue nggak ada ngedukung-dukung hal-hal kayak gitu. So buat kamu yang punya akun meme, buat kamu yang mungkin temennya punya akun meme, ya diingetin aja jangan sampai ngelakuin hal-hal yang kayak gini ya. Tapi kalau menurut kalian gimana? Komen di bawah. Oh ya, fun fact, tahu nggak kalian kalau gue itu udah nggak main Twitter hampir sebulan lebih. Gue nggak nge-tweet, gue nggak terlalu sering buka Twitter. Nggak tahu kenapa gue pengen nggak nge-tweet aja gitu di Twitter. Gue ngerasa Twitter itu udah kayak orang makan orang demi blue check mark, dapat duit, engagement, dan lain-lain. Ya buat kalian yang belum tahu, gue udah pernah bahas di Twitter bisa dapat AdSense, video thumbnail yang ini. Tapi gue masih buka Twitter untuk ngelihat timeline yang isinya berita-berita yang emang udah gue tungguin untuk keluar. So ya kalau kalian mau terhubung dengan gue, cari gue jangan di Twitter, cari gue mungkin di Instagram, TikTok, atau Discord. Nah, ngomong-ngomong soal Discord, kalau kalian suka konten gue yang kayak gini, jangan lupa subscribe. Dan kalian kalau mau dukung gue dengan lebih, kalian pengen support gue secara lebih langsung, kalian bisa klik tombol join atau gabung di sana, sehingga kalian bisa mendapatkan banyak perks. Dan salah satu perksnya adalah join ke Discord gue yang private, yang gak semua orang bisa masuk. Dan sekian seputar internet kali ini, dan untuk kita semua, stay clean and sound. You guys paid for porn?